Haleluya, haleluya, Shalom alaikum, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya, Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Nah saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, dalam 2 hari ini tetangga kita, khususnya para mu'alaf, lagi berduka, di mana Coach Stephen meninggal dunia. Bagaimana kronologi dan penyebab Coach Stephen meninggal dunia? Meninggalnya, menurut berita juga ada yang berkata bahwa beliau meninggal dunia usai sholat Isya. Dan ada yang berkata bukan setelah selesai sholat Isya. Nah, bagaimana dan apa yang membuat penyebab Coach Stephen meninggal dunia? Saya akan menampilkan sebuah cuplikan video yang saya ambil dari JDP Channel, seorang murtadin juga, bagaimana beliau bisa mengenal keselamatan, mengenal Yeshua HaMashiach, dan tadi beliau menyoroti juga bagaimana Coach Stephen meninggal dunia. Mari kita saksikan sama-sama cuplikan video berikut ini. Penyebab meninggalnya almarhum Ustadz Stephen Indra Wibowo, seorang mualaf yang mengaku mantan Romo Gereja Katedral Indonesia dan juga mengaku seorang mualaf 100 miliar. Nah, ternyata terkuak penyebab daripada almarhum bisa meninggal dunia. Menurut media hidayatullah.com, akun Instagram Coach Stephen masih aktif beberapa jam sebelum kabar duka itu datang. Saat itu di Instastory ditayangkan aktivitas Coach Stephen di sebuah lokasi. Menurut info yang belum terkonfirmasi, Coach Stephen meninggal setelah jatuh saat mengurus hijrah fest yang batal digelar di Surabaya. Jadi jatuh, sahabat, mendadak ya. Jadi ada yang mengatakan selesai sholat Isya, cukup bertentangan dengan berita ini, sahabat. Karena di sini dikatakan jatuh gitu pada saat acara yang batal digelar di Surabaya. Usai jatuh yang diduga karena kelelahan. Sebagaimana kabar itu, Coach Stephen lantas dibawa ke RS, ke rumah sakit. Jadi beliau ini semasa hidupnya, kalau kita melihat bagaimana ceramah-ceramahnya, sering juga beliau ini menghujat kekristenan ya. Itulah mungkin dibalik itu semua, sahabat. Saya pun heran, dan ini bukan kebetulan. Beberapa tahun terakhir ini pemimpin-pemimpin mualaf sering meninggal. Mulai dari Insan Moko Ginta, Yudi Mulyana, bahkan Stephen Indra Wibowo ini. Dan kepada mualaf-mualaf lainnya ya harus mesti berhati-hati dalam segala hal. Jangan sembarangan menghujat sesembahan agama lain, sesembahan kepercayaan lain, karena berisiko menyusul seperti mereka ini. Haleluya. Ya, kita harus bersyukur dengan adanya orang-orang seperti ini, sahabat. Karena Injil itu diberitakan baik atau tidak baik, waktu atau tempatnya pasti mendatangkan kebaikan. Karena adanya mereka inilah makanya muncul kebenaran-kebenaran sejati, dan tidak mengagetkan bagi kita banyaknya orang yang akhirnya meninggalkan Islam ketika mereka menjadi mualaf. Kenapa saya katakan begitu, sahabat? Karena dengan adanya mereka ini, akhirnya seringlah dibaca Alkitab di dalam masjid-masjid, di dalam musola, bahkan di dalam surau. Luar biasa ya. Dulu kan tidak bisa, sahabat, dibaca Alkitab, firman Tuhan itu, atau kitab orang Kristen itu dibaca di masjid-masjid atau di musola. Tetapi dengan adanya mereka membawa Injil ke dalam masjid, memberitakan Injil ke dalam masjid, akhirnya bisa tersampaikan firman Tuhan di tempat-tempat ibadah mereka. Kita harus bersyukur adanya para mualaf-mualaf yang ngawur ini, sahabat. Karena memang sudah pasti ya, beliau ini bukanlah mantan Romo atau mantan pastor gereja katedral, karena menurut semua data tidak ada satupun nama beliau sebagai seorang Romo yang ada di gereja katedral. Bahkan pendidikan-pendidikan beliau setelah diselidiki, semuanya tidak ada tercantum nama dia
di sekolah-sekolah kepastoran saudara kita Katolik tidak ditemukan nama dia. Dan hal semacam ini juga sering terjadi. Banyak para mualaf yang mengaku seorang ahli agama dari kekristenan, bahkan mereka mengaku mantan ini, terlalu euforia ya bagi saya. Tetapi akhirnya setelah diselidiki, banyak juga loh saudara muslim yang menyelidiki dan ingin tahu, ternyata semua hasilnya adalah hoak alias jong. Jadi puji Tuhan dengan adanya seperti orang ini sahabat, seperti juga Yahya Waloni dan juga Irene Handono, akhirnya banyak umat muslim yang menyelidiki isi Alkitab dan memilih murtad alias keluar dari agama Islam. Karena kebenaran Alkitab itu sahabat sungguh sangat luar biasa. Saya pun dulu waktu pertama membaca Alkitab sungguh sangat kagum sekali melihat pribadi daripada Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah tercatat di Al-Quran. Tapi ketika saya membaca kitab Yohanes dari pasal 1 sampai selesai sahabat, saya begitu mengagumi sosok Tuhan Yesus Kristus yang begitu luar biasa. Bagaimana Tuhan Yesus dipanggil Tuhan, bahkan dipuja, bahkan disembah, bahkan muridnya mencium kakinya, bahkan Thomas juga berkata, "Ya Tuhan dan Allahku." Tuhan Yesus menjawab berbahagia kepada Thomas karena menyebut Tuhan dan Allah. Cukup luar biasa sahabat, bagaimana Tuhan Yesus itu menyatakan kemuliaannya. Saya sebagai Kristen menunjukkan kasih yang luar biasa kepada saudara-saudara Indra Ibowo, keluarganya Indra Ibowo yang ditinggal atas kepergian daripada almarhum Ustadz Indra Ibowo. Ya mungkin mereka saat ini bersedih, ya apapun itu sahabat, namanya ditinggal oleh orang yang dikasih pasti rasa sedih. Tetapi saya mau berkata, ketika kita punya Roh Kudus dalam hati kita, Roh Kudus akan memberikan penghiburan, kekuatan, dan pengharapan. Tuhan Yesus pasti menolong kita senantiasa ketika kita memohon dan berseru kepada Dia. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah melihat cuplikan video tersebut? Ya, saya ingin membagikan satu firman Tuhan bagi kita semuanya di dalam Injil Yohanes 11 ayat 25 dan ayat 26. Jawab Yesua, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau hari ini? Nah, saudaraku para pecinta channel Injil Habaget, percayakah saudara hari ini kepada Adonai Yeshua HaMasiah? Jangan saudara sudah percaya, pada akhirnya saudara tidak tinggal di dalam kebenaran, lalu saudara menyangkal dia. Ingat video yang tadi saya sampaikan, kalau saudara menyangkal dia di hadapan manusia, masa hidup saudara sudah percaya, lalu pada akhirnya saudara menyangkal, nanti saudara juga akan disangkal olehnya. Saudara tidak akan diakui olehnya. Ketika kita tidak diakui olehnya, apa yang akan terjadi? Apakah kita bisa masuk surga? Saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, surga tempat yang indah, tempat yang damai, tempat yang sejuk, dan secara otomatis surga itu tempat di mana semua makhluk, ya, semua manusia, semua orang rindu supaya meninggal berada di surga, bukan berada di neraka. Neraka juga tempat yang kekal. Kalau sudah masuk ke sana, tidak ada satupun orang yang mengambil saudara lalu ditempatkan dan dimasukkan ke surga. Tidak. Surga begitu juga. Kalau sudah masuk ke surga, tidak akan bisa lagi dikeluarkan lalu dicemplungkan ke neraka. Tidak. Karena dua tempat ini adalah tempat yang sangat kekal yang sudah disediakan. Nah, supaya kita bisa masuk ke sana, masa di dunia inilah kita memilih mana yang harus kita masuki, apakah surga atau neraka. Kalau kita mau masuk ke surga, Yesua berkata Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. "Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Seperti saya sampaikan tadi Bapak Ibu, semua manusia, semua kita pasti rindu masuk surga. Dan ini yang dirindukan oleh orang, supaya meninggal dunia, mati masuk surga.
Tetapi tidak akan bisa masuk surga kalau kita tidak berjalan di jalan yang sudah Tuhan tunjukkan. Sebagaimana yang sudah saya bacakan tadi, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kita masuk surga tetapi kita masuk dengan cara kita. Kita masuk dengan cara kita, bukan masuk dengan cara Tuhan. Sementara surga adalah Tuhan yang sudah tempatkan. Tuhan yang buat. Jadi kita harus ikuti cara Tuhan. Kita harus ikuti aturan Tuhan. Aturan Tuhan itu berbeda dengan aturan manusia. Dengan cara manusia. Dengan cara manusia, orang berlomba-lomba melakukan kebaikan, melakukan amal, mengumpulkan pahala supaya Tuhan membuka pintu surga. Ini cara manusia. Sementara cara Tuhan tidak seperti yang manusia pikirkan. Percaya kepada Yeshua HaMashiach, berjalan di dalam kebenaran, maka pasti masuk surga. Yohanes 14 ayat yang ke-6 dan Yohanes 11 ayat 25 dan ayat 26. Jawab Yeshua, akulah kebangkitan dan hidup. Dia kebangkitan dan dia adalah hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepada aku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau hari ini kepada Adonai Yeshua HaMashiach? Silakan saudara berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan jernih, berpikir secara kritis, dan jangan takut ambil keputusan untuk beriman, bertakwa, percaya kepada Yeshua HaMashiach. Nah, sekali lagi, masuk surga tidak bisa dengan cara kita, harus dengan cara Tuhan. Dan kita harus ikuti cara Tuhan, kita harus ikuti peraturan Tuhan. Ingat, saya sering sampaikan, kebaikan amal yang kita kumpulkan di hadapan Tuhan itu bagaikan kain yang kotor. Bukan berarti tidak bisa dan tidak boleh melakukan kebaikan, tidak boleh mengumpulkan amal, tidak boleh mengumpulkan pahala. Bukan berarti seperti itu. Kebaikan kalau dalam Alkitab justru dituntut untuk selalu melakukan kebaikan demi kebaikan. Setiap hari harus melakukan kebaikan. Rasul Paulus katakan apa? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Bukan kebusukan, bukan dosa, bukan kejelekan, bukan fitnah segala macam, bukan. Tetapi kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Ingat, kita ini berharga di mata Tuhan. Kata Mazmur 116 ayat yang ke-15, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya, berharga di mata Tuhan semua orang yang dikasihinya. Apakah orang yang menyangkal dia berharga di mata Tuhan? Silahkan saudara simpulkan sendiri. Saya tunggu di bawah kolom komentar Injil Habaget. Komentarlah sopan santun, jangan menghina, jangan menghujat. Terima kasih. Assalamualaikum Bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yeshua Hamasiah berruah kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin.